Teganya suamiku selingkuh dengan pembantu kami yang ternyata mantan pacarnya. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku, Maya, hidup bahagia dengan suamiku, Mas Ardi, seorang pengusaha sukses. Kami tinggal di rumah mewah dengan asisten rumah tangga, Art, bernama Rina yang rajin dan sopan. Semua terlihat sempurna, meskipun aku sibuk dengan karierku sebagai manajer di sebuah perusahaan ternama. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih dulu untuk bersiap ke kantor. Di meja makan, sarapan sudah tersaji rapi, hasil kerja Rina yang selalu cekatan. Mas Ardi duduk membaca koran, sesekali menyeruput kopinya. Kami berbincang ringan, membahas rencana akhir pekan. Kita jadi ke villa di puncak? Tanyaku sambil mengoles selai di rotiku. Mas Ardi menutup korannya dan tersenyum. Tentu. Aku butuh istirahat juga setelah minggu yang padat ini. Aku tersenyum lega. Hidup kami tampak sempurna. Rumah besar, pernikahan harmonis, dan kehidupan yang berkecukupan. Aku tidak pernah membayangkan akan ada sesuatu yang bisa mengusik kebahagiaan ini. Saat hendak berangkat kerja, aku memperhatikan Rina yang sedang menyapu halaman. Wajahnya selalu ramah, dan selama 2 tahun bekerja di rumah ini, dia tidak pernah berbuat aneh. Aku merasa bersyukur memilikinya sebagai Art. Namun, saat aku berpamitan kepada Mas Ardi, aku menangkap sesuatu yang aneh. Sekilas, aku melihat tatapan Rina saat menatap Mas Ardi. Bukan tatapan biasa, ada sesuatu di sana. Aku mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaanku saja. Hari itu berlalu seperti biasa. Aku sibuk dengan pekerjaanku di kantor, mengurus rapat dan laporan. Namun, di sela-sela kesibukan, aku teringat lagi pada tatapan Rina tadi pagi. Apa itu hanya perasaanku, atau ada sesuatu yang sedang terjadi tanpa aku sadari? Aku menggelengkan kepala, menepis pikiran itu. Aku tidak ingin berprasangka buruk. Lagi pula, aku percaya pada Mas Ardi. Tidak ada alasan bagiku untuk curiga. Aku tidak tahu bahwa saat itu, hidupku yang tampak sempurna sedang berdiri di ambang kehancuran. Perubahan itu datang perlahan, seperti angin malam yang dingin dan tak terlihat, tapi bisa dirasakan menusuk ke dalam tulang. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku sendiri bahwa semua baik-baik saja. Namun, semakin hari, semakin jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan Mas Ardi. Dulu, dia selalu pulang tepat waktu. Kami makan malam bersama, berbincang tentang hari masing-masing, bahkan terkadang menonton film sebelum tidur. Tapi kini, rutinitas itu berubah. Mas Ardi sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku mencoba memahaminya, bisnisnya memang berkembang pesat, dan mungkin memang ada banyak hal yang harus dia urus. Namun, entah kenapa, aku merasakan jarak di antara kami semakin melebar. Ketika aku bertanya, jawabannya selalu singkat, seolah dia tidak ingin membahasnya lebih jauh. Tadi ada meeting mendadak, atau aku harus bertemu klien. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa kosong. Tidak ada lagi kehangatan yang biasanya menyertai tatapan itu. Saat aku mencoba memancing obrolan, dia hanya menanggapinya dengan gumaman singkat, seperti seseorang yang pikirannya berada di tempat lain. Pada suatu malam, aku terbangun di tengah tidurku dan mendapati sisi tempat tidur Mas Ardi kosong. Aku menunggu beberapa saat, berpikir mungkin dia sedang di kamar mandi, tapi suara yang kutunggu tak kunjung datang. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, aku keluar dari kamar dan menemukan lampu di ruang kerja masih menyala. Perlahan, aku mendekat dan mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Mas Ardi duduk di kursinya, memegang ponselnya dengan ekspresi serius. Dia tidak menyadari kehadiranku, dan aku bisa melihat bibirnya bergerak-gerak pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku menahan napas, mencoba mendengar,
tapi hanya terdengar gumaman samar. Namun, ada satu hal yang pasti, suara itu bukan suara percakapan bisnis biasa. Ada nada lembut di sana, sesuatu yang jarang kudengar lagi darinya akhir-akhir ini. Aku berdiri diam selama beberapa detik sebelum akhirnya melangkah masuk. "Mas," panggilku pelan. Mas Ardi terlonjak kaget. Buru-buru menaruh ponselnya di meja dan menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Maya, kok belum tidur?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. "Aku terbangun dan tidak melihatmu di kamar," jawabku jujur. Aku mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan. "Kamu sedang bicara dengan siapa?" Dia tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa dipaksakan. "Hanya klien. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan." Aku menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Rasanya ingin sekali aku meraihnya, melihat siapa yang tadi berbicara dengannya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat seperti istri yang curiga tanpa alasan. "Sudah larut, Mas. Istirahatlah," kataku akhirnya. Mas Ardi mengangguk. Tapi sebelum dia mematikan lampu dan mengikutiku ke kamar, aku melihatnya sekilas melirik ponselnya lagi. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa asing di samping suamiku sendiri. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk masuk ke ruang kerja Mas Ardi malam itu. Mungkin rasa penasaranku yang semakin memuncak, atau mungkin hanya sekadar ingin memastikan bahwa firasat buruk yang selama ini menghantuiku hanyalah ilusi. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Aroma buku-buku lama bercampur dengan wangi kopi yang sudah dingin masih tercium di udara. Perhatianku tertuju pada laci meja kerja Mas Ardi. Aku tidak pernah benar-benar tertarik untuk mengutak-atik barang-barangnya, tetapi kali ini ada dorongan kuat dalam diriku untuk melakukannya. Dengan hati-hati, aku menarik gagangnya dan melihat berbagai dokumen tersusun rapi di dalamnya. Mataku menyusuri tumpukan kertas itu sampai aku menemukan sebuah amplop coklat yang tampak sudah lama tersimpan di sana. Tangan gemetar, aku mengambil amplop itu dan membukanya. Mataku membelalak saat melihat isi di dalamnya, beberapa lembar foto yang tampak buram karena usia. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum memperhatikannya lebih saksama. Di salah satu foto, Mas Ardi berdiri di samping seorang wanita. Mereka tersenyum, saling memandang dengan tatapan penuh kehangatan. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat siapa wanita itu. Kemudian, seperti dihantam oleh gelombang kesadaran yang menyakitkan, aku mengenali wajah itu. Itu Rina. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengambil satu foto lainnya. Kali ini, mereka tidak hanya berdiri berdampingan, tetapi Mas Ardi merangkul Rina dengan cara yang jelas menunjukkan kedekatan lebih dari sekadar majikan dan pekerjanya. Mereka tampak muda, bahagia, dan tanpa beban, sebuah kebersamaan yang terasa intim dan begitu nyata. Aku merasakan perutku bergejolak. Tanganku mengepal di sisi tubuhku saat pikiranku berputar-putar mencari jawaban. Bagaimana mungkin Mas Ardi dan Rina memiliki foto seperti ini? Kapan mereka bersama? Dan yang lebih penting, kenapa foto ini masih disimpan oleh Mas Ardi di dalam lacinya? Kepalaku terasa pening. Aku meletakkan foto-foto itu kembali ke dalam amplop dengan napas tersengal. Aku mencoba menenangkan diriku, mencoba berpikir logis, tetapi sulit. Apakah ini hanya bagian dari masa lalu yang sudah tidak berarti lagi bagi mereka? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini tidak ku ketahui? Aku terduduk di kursi, menggenggam amplop itu dengan erat. Aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku tidak bisa membiarkan pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di pikiranku tanpa jawaban. Namun, aku juga sadar bahwa setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Sekali aku memutuskan untuk menggali lebih dalam, aku harus siap menghadapi kenyataan, apapun itu. Malam itu,
Aku duduk di ruang kerja Mas Ardi lebih lama dari yang seharusnya. Hujan di luar masih mengguyur deras, seolah menjadi pertanda bahwa badai besar sedang menantiku di depan. Aku hanya belum tahu seberapa besar kehancuran yang akan ditimbulkannya. Pagi itu, pikiranku masih dipenuhi oleh foto-foto yang kutemukan di laci meja kerja Mas Ardi. Wajahnya dan Rina dalam foto itu terus menghantuiku, seolah menjadi teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Aku mencoba bersikap normal, menyembunyikan kegelisahanku di depan Mas Ardi saat sarapan. Dia tampak seperti biasa, tenang, tersenyum sesekali, tetapi aku mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ada ketidaksabaran dalam gerak-geriknya, seakan dia ingin segera menghindari tatapan mataku. Setelah Mas Ardi berangkat ke kantor, aku tetap berada di rumah dengan alasan sedang mengambil cuti. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Rina, tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang dia sembunyikan. Aku memperhatikannya dari jauh saat dia sibuk mengerjakan pekerjaannya, menyapu halaman, membersihkan perabotan, dan sesekali tersenyum kecil sambil menatap layar ponselnya. Siang harinya, aku melihat Rina keluar rumah dengan membawa tas kecil. Ini adalah kesempatan yang kutunggu. Dengan hati-hati, aku mengikuti langkahnya tanpa menarik perhatian. Dia berjalan ke arah pasar yang tidak terlalu jauh dari kompleks perumahan kami. Aku menjaga jarak, berusaha agar dia tidak menyadari kehadiranku. Di pasar, Rina berhenti di sebuah sudut yang agak sepi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai berbicara dengan seseorang. Aku bersembunyi di balik rak sayuran milik seorang pedagang tua, berusaha mendengar percakapannya tanpa terlihat. "Aku sudah hampir selesai di sini," kata Rina dengan suara pelan tetapi tegas. "Aku hanya butuh sedikit waktu lagi." Jantungku berdegup lebih cepat. "Selesai? Apa maksudnya?" Aku mencoba mendengarkan lebih jelas, tapi suara di pasar terlalu berisik. Aku hanya menangkap beberapa potongan kata yang terdengar samar. Masih seperti rencana awal, dia tidak curiga. Aku akan pastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku menahan napas. Siapa yang dia maksud? Apakah itu aku? Apakah ini tentang Mas Ardi? Aku menggenggam jemariku erat, mencoba menenangkan diri. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Setelah menutup telepon, Rina menghela napas panjang dan melihat sekeliling sejenak sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Aku menunggu beberapa detik sebelum memutuskan untuk mengikutinya lagi. Namun, tiba-tiba dia berhenti. Aku buru-buru mundur ke belakang gerobak pedagang buah. Aku bisa melihatnya dari sela-sela, matanya menyapu sekitar seolah merasa ada yang mengawasinya. Aku berusaha menahan napasku, berharap dia tidak menyadari keberadaanku. Setelah beberapa saat, Rina akhirnya melanjutkan langkahnya, dan aku menghela napas lega. Aku tidak berani mengikutinya lebih jauh. Aku sudah mendapatkan cukup banyak petunjuk untuk hari ini. Saat aku berjalan pulang, pikiranku dipenuhi oleh berbagai spekulasi. Apa yang Rina maksud dengan menyelesaikan sesuatu? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu terhadap Mas Ardi? Ataukah ini tentangku? Aku menggigit bibir, menyadari bahwa aku telah masuk ke dalam sebuah permainan yang lebih besar dari dugaanku. Satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mencari tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar percakapan Rina di pasar, aku merasa semakin gelisah. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan masa lalu dengan Mas Ardi. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu kebenaran. Meskipun itu berarti aku harus menggali ke dalam masa lalu suamiku, masa lalu yang selama ini tidak pernah diceritakannya kepadaku. Aku memutuskan untuk mencari jawaban di tempat yang paling mungkin menyimpannya, ruang kerja Mas Ardi. Malam itu,
Setelah dia tertidur, aku menyelinap ke dalam ruangan itu dengan hati-hati. Aku menyalakan lampu kecil di sudut ruangan dan berjalan menuju lemari tempatnya menyimpan dokumen-dokumen penting. Aku menarik napas panjang sebelum mulai membuka satu persatu laci di dalamnya. Awalnya, aku hanya menemukan dokumen bisnis, kontrak, laporan keuangan, dan catatan lainnya yang tampak biasa. Namun, di bagian bawah tumpukan kertas, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Aku mengernyit, merasa penasaran dengan isinya. Setelah mencari-cari, aku akhirnya menemukan kunci kecil yang terselip di antara buku-buku di rak. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu ke dalam lubangnya dan memutarnya perlahan. Begitu kotak itu terbuka, mataku langsung tertuju pada beberapa lembar surat yang sudah menguning dimakan waktu. Aku mengambil salah satunya dan mulai membacanya. Ardi, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak ingin kehilangan bayi kita. Tolong, jangan paksa aku melakukan ini. Aku mohon, kita cari jalan lain. Tanganku gemetar saat aku membaca isi surat itu. Kata-kata di dalamnya penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Aku mengambil surat lain, yang tampaknya merupakan balasan dari Mas Ardi. Rina, aku juga tidak ingin ini terjadi, tapi aku tidak punya pilihan. Keluargaku tidak akan pernah menerima anak itu. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau harus percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Aku terhenyak. Nafasku tercekat saat menyadari apa yang baru saja kubaca. Mas Ardi pernah memaksa Rina menggugurkan kandungan mereka? Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan amplop berisi foto-foto yang kutemukan dari laci meja kerjanya. Dengan perlahan, aku meletakkannya di atas meja di antara kami. Aku menemukan ini, kataku. Kamu dan Rina terlihat sangat dekat di foto-foto ini. Dan aku juga menemukan surat-surat lama kalian. Mata Mas Ardi melebar, lalu ia menghela napas panjang. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, seperti seseorang yang sedang berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Aku bisa jelaskan, katanya akhirnya. Aku menyilangkan tangan di dadaku, menunggu. Silakan. Mas Ardi bersandar di sofa, mengusap wajahnya dengan kedua tangan sebelum mulai bicara. Dulu, sebelum aku menikah denganmu, aku memang pernah menjalin hubungan dengan Rina. Kami sangat dekat, bahkan sempat berpikir untuk menikah. Tapi keluargaku tidak pernah menyetujui hubungan kami. Mereka menganggap Rina tidak pantas untukku. Aku tetap diam, menunggu lebih lanjut. Dan kemudian, dia menelan ludah, seperti sulit mengeluarkan kata-kata. Dia hamil. Hatiku mencelos mendengarnya, meskipun aku sudah tahu dari surat-surat yang kubaca. Ayahku marah besar. Dia bilang kalau aku tetap bersama Rina, aku akan kehilangan semua yang telah kubangun. Aku saat itu masih muda, terlalu takut kehilangan segalanya, dan aku memilih keluargaku. Aku menyuruh Rina menggugurkan kandungan itu. Aku merasakan kemarahan naik ke dadaku. Kamu memaksanya melakukan itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Mas Ardi menunduk. Aku tidak memberinya pilihan lain. Aku pikir itu yang terbaik untuk kami berdua, tapi aku salah. Aku menggelengkan kepala, merasa sulit mempercayai apa yang baru saja kudengar. Dan sekarang, kamu membiarkannya bekerja di rumah kita? Apa ini semacam rasa bersalah? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Mas Ardi menatapku dengan ekspresi bersalah. Aku hanya ingin membantunya. Setelah semua yang terjadi, aku merasa aku berutang sesuatu padanya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi setidaknya aku bisa memastikan dia memiliki kehidupan yang lebih baik sekarang. Aku tertawa kecil, tapi tanpa humor. Kamu pikir dengan memberinya pekerjaan sebagai art,
itu bisa menggantikan apa yang telah kamu ambil darinya. Dia tidak menjawab. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diriku. Kamu bilang tidak ada apa-apa lagi di antara kalian. Tapi aku melihat bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu menatapnya. Aku tidak bodoh, Mas. Mas Ardi menghela napas. Aku tidak mencintainya lagi, Maya. Aku mencintaimu. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin sekali berpikir bahwa semua ini hanyalah masa lalu yang sudah berlalu. Tapi sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa cerita ini belum selesai. Aku berdiri, merasa tidak ingin lagi berada di ruangan yang sama dengannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu, kataku sebelum berjalan pergi. Malam itu, aku tidur membelakangi Mas Ardi, tetapi aku tahu bahwa pikiranku tidak akan pernah bisa memunggungi kenyataan yang baru saja terungkap. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Percakapanku dengan Mas Ardi tadi malam masih menghantui pikiranku. Dia mengaku tidak mencintai Rina lagi, tapi kenapa aku merasa masih ada sesuatu yang belum terungkap? Aku tidak bisa hanya bergantung pada kata-katanya. Aku butuh jawaban langsung dari Rina. Siang itu, saat Rina sedang membersihkan meja makan, aku berdiri di ambang pintu dapur dan mengamatinya dalam diam. Dia bekerja dengan cekatan seperti biasa, seakan tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu lebih baik dari itu. Aku tahu ada banyak hal yang ia sembunyikan. Rina, panggilku akhirnya. Dia berhenti mengelap meja dan menoleh ke arahku. Iya, Mbak. Aku menarik napas dalam sebelum berbicara. Aku ingin bicara denganmu. Berdua saja. Ekspresi Rina tetap datar, tapi aku melihat sekilas ketegangan di matanya. Dia meletakkan kain lapnya dan mengangguk. Baik, Mbak. Kita bisa bicara di teras belakang. Kami berjalan keluar, ke sudut taman kecil di belakang rumah. Angin sepau-sepau berhembus, membawa aroma bunga melati yang baru saja mekar. Aku menatap Rina, mencoba membaca ekspresinya, tapi dia tetap tenang, seperti sudah siap menghadapi percakapan ini. Aku tahu kamu dan Mas Ardi punya masa lalu, kataku tanpa basa-basi. Rina tersenyum kecil, tapi tidak ada kehangatan di sana. Akhirnya Mbak tahu juga. Jantungku berdebar. Aku tidak menyangka dia akan langsung mengakuinya tanpa perlawanan. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Apa gunanya? Dia mengangkat bahu. Toh, Mbak tetap menikah dengannya tanpa tahu apa yang dia lakukan di masa lalu. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Aku sudah tahu tentang surat-surat itu. Aku tahu dia memaksamu menggugurkan kandungan kalian. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi Rina berubah. Matanya berkilat dengan emosi yang sulit diartikan, antara kemarahan dan kepedihan. Dia tidak hanya memaksaku, Mbak. Dia menghancurkan hidupku. Aku menelan ludah. Maksudmu? Rina tertawa kecil, tapi suaranya penuh kepahitan. Setelah aku melakukan apa yang dia suruh, aku kehilangan segalanya. Kesehatanku menurun, dan aku mengalami komplikasi yang membuatku tidak bisa punya anak lagi. Aku kehilangan masa depanku sebagai seorang ibu, Mbak. Sementara Mas Ardi, dia tetap hidup nyaman, menikah dengan Mbak, punya kehidupan yang sempurna. Aku merasa seperti ditampar. Aku tidak tahu bahwa akibat dari perbuatan Mas Ardi begitu besar. Kenapa kamu kembali ke kehidupannya? Tanyaku akhirnya. Rina menatapku lurus, dan untuk pertama kalinya, dia tidak lagi berusaha menyembunyikan niatnya. Untuk memastikan dia membayar atas apa yang dia lakukan. Darahku berdesir. Apa maksudmu? Rina tersenyum tipis. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Sama seperti aku dulu kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagiku. Aku mulai memahami arah pembicaraan ini. Kamu ingin menghancurkan rumah tangga kami? Rina menghela napas pelan.
Aku tidak perlu melakukan banyak hal, Mbak. Aku hanya perlu hadir di sini, di rumah ini, dan pelan-pelan melihat dia dihantui oleh masa lalunya sendiri. Aku ingin dia merasa bersalah setiap kali menatapku. Aku ingin dia hidup dalam ketakutan bahwa aku bisa membongkar segalanya kapan saja. Aku menggigit bibir. Dan sekarang, apa kamu masih mau tetap di sini? Rina menatapku lama sebelum menjawab. Aku sudah cukup puas melihat dia mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Tapi aku belum selesai, Mbak. Belum. Aku merasa tubuhku melemas. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau iba. Aku bisa memahami rasa sakit Rina, tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia menghancurkan pernikahanku begitu saja. Tapi Mas Ardi bukan satu-satunya yang terluka dalam proses ini, kataku pelan. Aku juga. Rina menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa bersalah di sana, tapi juga ada tekad yang tak tergoyahkan. Mungkin Mbak memang tidak bersalah, tapi Mbak juga menikmati kehidupan yang seharusnya bukan milik Mas Ardi setelah apa yang dia lakukan. Aku tidak punya belas kasihan untuknya. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini belum berakhir. Aku tahu bahwa selama Rina masih berada di rumah ini, selama Mas Ardi masih dihantui oleh masa lalu mereka, konflik ini tidak akan pernah selesai. Satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Jika Rina ingin membalas dendam, maka aku harus memastikan bahwa aku tidak menjadi korban berikutnya. Hari itu, aku merasa gelisah. Percakapanku dengan Rina masih terngiang-ngiang di kepalaku. Aku mencoba bersikap biasa saja di depan Mas Ardi, tapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Pengakuan Rina bahwa dia ingin menghancurkan rumah tanggaku atau kenyataan bahwa Mas Ardi telah menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Aku ingin percaya bahwa Mas Ardi benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya, bahwa dia tidak lagi terlibat dalam hubungan dengan Rina. Tapi kata-kata Rina terus terulang di benakku. Aku belum selesai, Mbak. Aku tahu bahwa dia masih menyimpan sesuatu yang belum dia katakan padaku. Malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Kantor sepi karena sebagian besar rekan kerjaku menghadiri acara luar kota. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Mas Ardi bahwa aku akan pulang lebih awal. Aku ingin melihat bagaimana suasana rumah saat aku tidak ada. Begitu memasuki rumah, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi suasananya terasa sepi. Aku meletakkan tas di meja dan berjalan menuju dapur, di mana aku biasanya menemukan Rina sedang menyelesaikan pekerjaannya. Namun, langkahku terhenti saat aku mendengar suara samar dari dalam. Aku menajamkan pendengaranku. Itu suara Mas Ardi. Dengan langkah pelan, aku berjalan mendekati pintu dapur. Aku hampir tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Di sana, di bawah cahaya redup lampu dapur, Mas Ardi berdiri berhadapan dengan Rina. Tapi yang membuat hatiku mencelos adalah bagaimana mereka berdiri begitu dekat. Tubuh mereka hampir bersentuhan, dan tangan Mas Ardi berada di bahu Rina. Mata mereka bertemu dalam tatapan yang begitu dalam, seolah dunia di sekitar mereka tidak ada. Aku berdiri membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Jantungku berdegup kencang, dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin menginterupsi momen itu, tapi kakiku terasa terpaku di lantai. Lalu, seolah waktu melambat, aku melihat Mas Ardi mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Rina dengan lembut. Rina tidak menolak. Dia hanya menatapnya, seakan menunggu sesuatu yang sudah pasti terjadi. Dan kemudian, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, Mas Ardi menarik Rina ke dalam pelukannya. Dunia di sekelilingku runtuh dalam sekejap. Aku tidak bisa menahan lagi. Apa yang kalian lakukan? Suara gemetar yang keluar dari bibirku membuat mereka terkejut. Mas Ardi langsung melepaskan Rina dan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat seperti orang yang baru saja tertangkap basah.
Rina tetap diam, tapi aku bisa melihat tatapan puas di matanya. Aku melangkah mendekat, dadaku naik turun menahan emosi. Jadi ini yang kalian lakukan di belakangku? Suaraku hampir bergetar karena amarah. Kalian masih saling mencintai, ya? Aku ini apa buat kalian? Mas Ardi mengangkat tangan seolah ingin menjelaskan sesuatu, tapi aku sudah tidak ingin mendengar. Maya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku menunjuk ke arah mereka. Aku melihat dengan mataku sendiri. Apalagi yang perlu kupikirkan? Mas Ardi tampak panik. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Maya. Aku menunggu, menantangnya untuk melanjutkan kalimatnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menunduk, seakan tidak punya pembelaan lagi. Aku beralih menatap Rina. Kamu puas sekarang? Tanyaku tajam. Rina menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tidak pernah menyembunyikan niatku. Mbak yang terlalu percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Aku merasa dadaku semakin sesak. Jadi ini rencanamu selama ini? Masuk ke dalam rumah tanggaku dan menghancurkannya dari dalam. Rina mengangkat bahu. Aku hanya mengambil kembali sesuatu yang seharusnya milikku. Mataku mulai panas. Aku tidak tahu apakah itu karena marah, kecewa, atau sakit hati yang begitu dalam. Aku ingin menamparnya, ingin membalas dendam atas rasa sakit yang dia berikan padaku. Tapi aku sadar, amarahku tidak akan mengubah kenyataan. Aku mengalihkan pandanganku ke Mas Ardi, berharap masih ada sedikit kejujuran darinya. Aku ingin dengar dari kamu, Mas. Apa benar kamu masih mencintainya? Mas Ardi tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk, seolah mencari jawaban di lantai. Tapi diamnya adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa dia katakan. Aku merasa tubuhku melemas. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka, tapi aku juga tidak bisa menahan perasaan ini. Aku sudah cukup, kataku akhirnya. Aku tidak mau jadi bagian dari permainan kalian lagi. Aku berbalik, meninggalkan mereka di dapur tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi bertahan di dalam rumah ini. Aku menghabiskan malam itu duduk di kamar sendirian, menatap kosong ke arah jendela. Dadaku masih terasa sesak, dan pikiranku terus berputar tanpa henti. Bayangan Mas Ardi dan Rina di dapur terus menghantui kepalaku. Aku berusaha menyangkal apa yang kulihat, berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tapi rasa sakit di hatiku mengatakan bahwa ini nyata. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menghadapinya. Aku harus mendengar langsung dari Mas Ardi, tanpa kebohongan, tanpa alasan, tanpa lagi sandiwara yang menyakitkan ini. Aku menunggu hingga larut malam. Aku tahu Mas Ardi tidak akan bisa tidur dengan tenang setelah kejadian tadi. Dan benar saja, aku mendengar langkah kaki dari luar kamar. Aku menunggu sampai dia masuk. Ketika pintu terbuka dan dia melangkah masuk, aku menatapnya dengan penuh amarah dan kekecewaan. Kita perlu bicara. Mas Ardi tampak lelah. Dia menutup pintu dengan pelan, lalu berdiri di dekatnya, seakan tidak yakin harus mendekat atau tetap di tempatnya. Maya, aku bisa jelaskan. Aku mendengus. Tentu saja. Kamu selalu bisa menjelaskan, kan? Aku berdiri dari tempat tidur, melipat tangan di dadaku. Aku ingin tahu, Mas, sejak kapan? Sejak kapan kamu dan Rina kembali dekat? Dia menghela napas panjang, menunduk sejenak sebelum akhirnya menatapku. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar seperti orang brengsek. Aku tertawa sinis. Setidaknya kamu sadar.
Dia menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Maya. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi saat Rina kembali, semua kenangan lama kembali juga. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku merasa bersalah atas apa yang aku lakukan padanya di masa lalu, dan aku tidak ingin mengabaikannya begitu saja. Aku mencengkeram ujung baju tidurku, mencoba menahan kemarahan yang membuncah di dadaku. Jadi kamu merasa bersalah? Itu alasanmu? Kamu merasa bersalah, jadi kamu membiarkan dia masuk ke rumah kita? Membiarkan dia mendekat? Membiarkan dia mengambil tempat yang seharusnya milikku sebagai istrimu? Aku tidak pernah ingin menyakitimu, ulangnya, suaranya nyaris bergetar. Aku lemah. Aku menatapnya dengan tajam. Lemah? Aku menggelengkan kepala. Jangan beri aku alasan bodoh, Mas. Kamu bukan anak kecil yang tidak bisa mengendalikan diri. Kamu punya pilihan. Dan kamu memilih untuk membohongiku. Aku melangkah maju, mendekatinya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan hanya perselingkuhanmu, tapi kenyataan bahwa aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kita bisa melewati semua ini, bahwa kita cukup kuat. Tapi ternyata aku hanya seorang istri yang dibohongi suaminya sendiri. Mas Ardi menutup matanya sejenak, seperti orang yang sudah kehabisan kata-kata. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki ini, Maya. Aku tertawa kecil, dingin. Kamu pikir ini bisa diperbaiki? Aku menunjuk ke arah dadaku. Aku sudah terluka terlalu dalam, Mas. Tidak ada yang bisa menghapus itu. Dia terdiam, wajahnya penuh dengan penyesalan. Tapi aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin lagi mendengar permintaan maafnya yang hampa. Aku menatapnya tajam. Aku ingin kamu keluar dari kamar ini. Malam ini juga. Dia menatapku dengan terkejut. Maya, jangan seperti ini. Kita bisa bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Potongku tajam. Aku butuh waktu untuk berpikir. Dan aku tidak bisa melakukannya kalau kamu masih ada di sini. Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Aku mendengar pintu tertutup di belakangnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku menjadi korban dari kebohongan ini. Aku menghabiskan sepanjang malam duduk di sudut tempat tidur, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah jendela. Hawa malam yang dingin masuk melalui celah tirai yang sedikit terbuka, tetapi rasanya tidak sedingin hatiku saat ini. Semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir berputar di kepalaku, seperti film yang tak kunjung berhenti diputar. Aku telah berusaha menahan semuanya, mencoba mencari alasan, berharap bahwa ada sesuatu yang bisa menyelamatkan pernikahanku. Tapi malam ini, aku menyadari bahwa semuanya sudah hancur. Kepercayaan yang kubangun dengan susah payah telah dirusak oleh suamiku sendiri. Mas Ardi bukan hanya berselingkuh secara fisik, tetapi juga mengkhianati emosiku, kebahagiaanku, dan rasa aman yang dulu kupikir kumiliki. Ketika matahari mulai menyelinap masuk ke dalam kamar, aku tahu aku harus membuat keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku berhak mendapatkan kejelasan, berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada hanya menjadi seseorang yang bertahan dalam kebohongan. Aku menguatkan diri, bangkit dari tempat tidur, dan berjalan keluar kamar. Rumah terasa sepi. Aku tidak tahu di mana Mas Ardi, tetapi aku tidak peduli. Aku mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke meja makan, di mana secangkir kopi yang telah kusiapkan tadi sudah mulai dingin. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dan membuka kontak pengacara yang pernah direkomendasikan seorang teman. Jari-jariku ragu sebelum akhirnya menekan tombol panggil.
Beberapa detik kemudian, suara di seberang sana menyapa. "Selamat pagi, Bu Maya. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian terakhirku. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Mengucapkan kata-kata itu terasa seperti melepaskan beban besar dari dadaku, tetapi juga menyakitkan. Pernikahan ini telah menjadi bagian dari hidupku selama bertahun-tahun. Aku mencintai Mas Ardi, atau setidaknya aku pernah mencintainya. Namun, cinta saja tidak cukup jika tidak ada kepercayaan dan kesetiaan. Setelah berbicara dengan pengacara dan menyusun langkah-langkah awal, aku duduk di meja makan, merasakan kekosongan yang aneh. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa lelah. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah kaki mendekat. Mas Ardi muncul dari arah ruang tamu, wajahnya tampak lelah dan penuh kecemasan. Dia pasti sudah tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. "Kamu sudah bangun," katanya pelan, seperti ragu apakah aku masih mau berbicara dengannya. Aku mengangguk tanpa ekspresi. Aku sudah menghubungi pengacara. Matanya melebar. "Maya, jangan lakukan ini." Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang telah mengecewakanku terlalu dalam. Aku sudah memikirkannya matang-matang. "Mas, aku tidak bisa terus seperti ini." Dia berjalan mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya menjauh. "Maya, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini." Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. "Kalau kamu benar-benar menyesal, kamu tidak akan melakukannya sejak awal." Dia terdiam. Aku melihat bagaimana otot-otot rahangnya menegang, bagaimana matanya dipenuhi penyesalan yang terlambat datang. "Aku mencintaimu, Maya," katanya. Suaranya nyaris bergetar. Aku tersenyum kecil, tapi itu bukan senyuman bahagia. "Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan menghancurkanku seperti ini." Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, seakan mencoba mencari cara untuk mengubah keputusanku. Tapi aku sudah selesai. Aku sudah melewati batas di mana aku bisa memberi kesempatan kedua. "Aku akan keluar dari rumah ini," kataku akhirnya. "Aku akan tinggal di apartemen sementara sampai semua proses perceraian selesai." Mas Ardi menatapku dengan putus asa. "Maya, tolong. Kita bisa mencoba lagi?" Aku menggeleng. "Tidak ada yang bisa diperbaiki, Mas. Aku tidak bisa kembali mencintai seseorang yang sudah mengkhianatiku." Aku berdiri, meninggalkan kopi dinginku yang tidak tersentuh, lalu berjalan menuju kamar untuk mulai mengemasi barang-barangku. Setiap langkah terasa berat, tetapi aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Di belakangku, aku bisa mendengar Mas Ardi menghela napas panjang, seolah baru menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan aku. Tapi kali ini, aku tidak akan menoleh lagi. Aku telah membuat keputusan, dan aku tidak akan menyesalinya. Sudah beberapa hari sejak aku meninggalkan rumah itu, rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat paling aman, tetapi kini hanya menyisakan kenangan pahit dan pengkhianatan. Aku kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pusat kota, jauh dari kehidupan mewah yang dulu kubagi dengan Mas Ardi. Meski tidak sebesar dan semegah rumah lamaku, apartemen ini memberiku kedamaian. Setidaknya di sini, aku tidak harus melihat wajahnya atau mendengar suaranya lagi. Tapi meskipun aku mencoba mengubur semua kenangan buruk, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikiranku. Rina. Sejak hari terakhir aku menghadapinya di dapur, aku belum pernah melihatnya lagi. Bahkan setelah aku mengajukan gugatan cerai dan memutuskan semua komunikasi dengan Mas Ardi, aku tidak mendengar kabar apapun tentang perempuan itu. Aku bertanya pada beberapa art lain di rumah itu sebelum aku pergi, tetapi mereka semua mengatakan hal yang sama. Rina tidak pernah terlihat lagi setelah malam itu.
Awalnya aku berpikir mungkin dia memang sengaja menghilang. Mungkin dia sudah puas dengan apa yang dilakukannya, dan setelah menghancurkan pernikahanku, dia merasa misinya selesai. Tapi sesuatu dalam diriku merasa tidak tenang. Aku tahu Rina adalah perempuan yang cerdas dan penuh perhitungan. Dia bukan tipe orang yang akan pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba mencari tahu lebih jauh. Dengan hati-hati, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Aku tahu ini mungkin berlebihan, tapi aku perlu jawaban. Aku perlu tahu apakah Rina benar-benar pergi karena keinginannya sendiri, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Beberapa hari setelahnya, teman detektifku menghubungiku kembali. "Maya, aku sudah mencari informasi tentang Rina," katanya. Suaranya terdengar serius. Dan sepertinya ada sesuatu yang janggal. Jantungku berdetak lebih cepat. "Janggal bagaimana?" tanyaku. Aku mencoba melacak keberadaannya. Melihat apakah ada catatan perjalanan, bukti dia meninggalkan kota atau berpindah tempat tinggal. Tapi dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada tiket pesawat, tidak ada laporan sewa tempat tinggal, tidak ada transaksi kartu bank atas namanya dalam beberapa hari terakhir. Aku menggigit bibir. "Jadi kamu bilang, dia benar-benar lenyap begitu saja?" "Ya," jawabnya. "Dan itu bukan hal yang biasa. Jika seseorang benar-benar ingin menghilang, biasanya masih ada jejak-jejak kecil, setidaknya transaksi keuangan atau sesuatu yang menunjukkan dia masih hidup. Tapi Rina, tidak ada apapun." Aku merasa bulu kuduku meremang. Rina mungkin perempuan manipulatif dan licik, tetapi dia bukan orang yang akan meninggalkan semua yang dia rencanakan begitu saja. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Apakah mungkin Mas Ardi terlibat dalam kepergiannya? Aku memutuskan untuk menghubungi Mas Ardi, meskipun aku sebenarnya enggan berbicara dengannya lagi. Aku perlu tahu apakah dia tahu sesuatu tentang menghilangnya Rina. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Mas Ardi terdengar berat di seberang sana. "Maya, aku ingin bertanya sesuatu," kataku tanpa basa-basi. "Kamu tahu kemana Rina pergi?" Ada jeda panjang sebelum dia menjawab. "Kenapa kamu bertanya soal Rina?" "Karena dia menghilang, Mas. Tidak ada satupun jejak tentangnya. Tidak ada transaksi, tidak ada tanda-tanda dia pergi kemanapun. Seakan dia lenyap begitu saja dari dunia ini," kataku, menekan suaraku agar tetap terdengar tegas. Dan aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mas Ardi menghela napas berat. "Aku juga tidak tahu, Maya. Dia pergi begitu saja setelah malam itu. Aku pikir dia hanya ingin menjauh dari semuanya." Aku mendengus. "Kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu hanya tidak mau memberitahuku?" Aku bersumpah, aku tidak tahu, katanya, terdengar frustasi. Aku bahkan tidak bisa menghubunginya lagi. Dia sudah memblokir nomorku, dan semua barangnya sudah tidak ada di rumah. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku mencoba mencari tanda-tanda kebohongan dalam suaranya, tetapi kali ini dia terdengar tulus. Aku tidak yakin apakah aku harus mempercayainya atau tidak. Tetapi satu hal yang pasti, menghilangnya Rina bukanlah sesuatu yang normal. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa dengan perasaan yang campur aduk. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rina? Apakah dia pergi dengan keinginannya sendiri? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan di balik layar? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan bisa tenang sampai aku menemukannya. Aku pikir aku sudah siap untuk melupakan segalanya. Aku pikir setelah meninggalkan rumah itu dan mengajukan gugatan cerai, hidupku akan perlahan kembali normal. Tapi rupanya, drama ini belum selesai. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu apartemen kecilku,
mencoba menikmati secangkir kopi sambil membaca berita di ponsel. Langit mendung, seakan mencerminkan suasana hatiku yang masih belum benar-benar pulih dari semua kekacauan yang terjadi. Aku hampir terbiasa dengan kesendirian ini, dengan kesunyian yang menggantikan riuhnya rumah tangga yang dulu kupikir bahagia. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Sebuah nomor yang tidak kukenali muncul di layar. Aku mengernyit, merasa ragu, tetapi akhirnya mengangkatnya. Maya. Suara di seberang sana terdengar lelah dan panik. Aku langsung mengenalinya. Mas Ardi. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan gelombang emosi yang tiba-tiba muncul. Ada apa? Tanyaku dengan nada dingin. Aku butuh bantuanmu, katanya, suaranya terdengar putus asa. Aku tertawa kecil, penuh sinisme. Bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu masih berani meminta bantuan. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi, Maya, bisnisku, bisnis kita, hancur. Aku kehilangan semuanya. Aku diam sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiranku. Aku pernah menjadi bagian dari bisnis itu, meskipun lebih sebagai istri seorang pengusaha sukses daripada sebagai seseorang yang benar-benar terlibat. Namun, aku tahu betapa kerasnya Mas Ardi bekerja untuk membangunnya. Apa maksudmu? Tanyaku akhirnya, meskipun aku tidak yakin apakah aku benar-benar ingin tahu jawabannya. Aku tertipu. Semua uang diinvestasikan dalam proyek yang ternyata palsu. Aku tidak hanya kehilangan tabungan pribadiku, tapi juga dana perusahaan. Aku mencoba memperbaikinya, tapi semua sudah terlambat. Sekarang perusahaan sedang menghadapi kebangkrutan, dan aku bisa kehilangan segalanya dalam hitungan hari, katanya dengan suara penuh kepanikan. Aku menatap dinding kosong di depanku, mencoba memahami situasi ini. Ada bagian dari diriku yang ingin merasa puas, ingin melihatnya menderita seperti aku pernah menderita karena pengkhianatannya. Tetapi ada juga bagian lain yang merasa iba. Seburuk apapun dia, aku tahu betapa pentingnya bisnis itu baginya. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dan aku yakin ini ada hubungannya dengan Rina. Lanjutnya, aku tersentak. Rina? Ya. Setelah dia menghilang, aku mulai menyadari ada transaksi mencurigakan di rekening perusahaan. Jumlah uang yang besar ditransfer ke akun anonim, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Aku tidak punya bukti yang cukup untuk menuduh siapapun, tapi siapa lagi kalau bukan dia? Aku menggigit bibir. Ini semakin aneh. Rina sudah menghilang tanpa jejak. Dan sekarang, tiba-tiba uang perusahaan Mas Ardi juga lenyap? Apakah ini semua memang rencana balas dendamnya sejak awal? Kamu yakin ini bukan kesalahanmu sendiri? Tanyaku, masih tidak sepenuhnya percaya bahwa semua ini bisa terjadi begitu saja. Aku mungkin telah membuat banyak kesalahan dalam hidupku, Maya, katanya dengan suara berat. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku tahu cara menjalankan bisnis ini. Seseorang menjebakku, dan aku yakin Rina adalah dalangnya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Di satu sisi, ini adalah konsekuensi dari semua keputusan buruk Mas Ardi. Dia mengizinkan Rina masuk kembali ke dalam hidupnya, dan sekarang dia harus menghadapi akibatnya. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang terasa janggal. Jika memang benar Rina yang melakukannya, kemana dia pergi? Dan mengapa dia begitu percaya diri sampai bisa mengambil semua uang itu tanpa takut tertangkap? Apa yang kamu mau dariku, Mas? Tanyaku akhirnya, suaraku lebih dingin dari yang aku maksudkan. Aku tidak meminta uang atau bantuan hukum, katanya cepat. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Semua orang meninggalkanku. Aku sendirian. Aku terdiam. Sejenak, aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Tapi kemudian aku mengingat semua luka yang dia tinggalkan dalam hidupku. Kamu yang memilih jalan ini,
Mas, kataku, suaraku tetap tenang. Kamu yang memilih menghancurkan kepercayaan orang-orang di sekitarmu. Sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Aku bisa mendengar tarikan napas berat dari seberang telepon. Aku mengerti, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apakah aku percaya padanya atau tidak. Dan jujur saja, aku tidak yakin apakah itu masih penting. Setelah beberapa detik keheningan, aku mengakhiri panggilan. Aku menutup telepon dengan napas panjang. Ada rasa aneh yang mengalir dalam tubuhku setelah percakapan dengan Mas Ardi. Dulu, aku selalu melihatnya sebagai pria yang kuat, percaya diri, dan nyaris tak tersentuh oleh kegagalan. Tapi kini, dia hanya bayangan dari dirinya yang dulu, terpuruk, kehilangan segalanya, dan mungkin baru menyadari harga dari setiap perbuatannya. Tapi aku tidak bisa membiarkan pikiranku terus terjebak dalam masa lalu. Aku sudah cukup terluka, cukup menangis, dan cukup kehilangan bagian dari diriku sendiri, hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah retak sejak lama. Kini, aku harus melangkah maju. Aku harus mulai membangun kembali hidupku, tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan rasa sakit. Aku mulai dengan hal kecil. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dan membiarkan sinar matahari menyapu wajahku. Aku merapikan apartemen kecilku dengan teliti, mengatur ulang ruanganku agar terasa lebih nyaman dan lebih seperti rumah. Tidak ada lagi jejak kehidupan lamaku di sini. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada perabotan mahal yang mengingatkanku pada kehidupan mewah yang dulu kupunya. Yang ada hanyalah aku dan kehidupanku yang baru, yang sedang kuciptakan sedikit demi sedikit. Aku juga mulai kembali fokus pada pekerjaanku. Selama ini, karierku sempat tertinggal karena aku terlalu sibuk menjadi istri seorang pengusaha sukses. Aku dulu sering menomorduakan mimpiku sendiri, berpikir bahwa peranku dalam pernikahan lebih penting daripada ambisi pribadiku. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa aku telah mengabaikan diriku sendiri terlalu lama. Aku mengajukan beberapa proyek baru di kantorku, lebih aktif dalam rapat, dan kembali membangun reputasiku sebagai seorang manajer yang kompeten. Rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang dulu sempat hilang. Seorang perempuan yang tidak hanya bergantung pada suaminya, tetapi seseorang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tentu saja, ada hari-hari di mana rasa sakit itu masih datang. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan pikiran yang penuh dengan kenangan, dengan bayangan-bayangan pengkhianatan yang masih menghantui. Tapi aku belajar untuk menerima rasa sakit itu, bukan lagi sebagai luka yang harus kuhindari, tetapi sebagai bagian dari perjalananku. Aku tidak ingin lagi menjadi korban. Aku ingin menjadi seseorang yang tumbuh dari luka-lukanya, yang menjadikan penderitaan masa lalu sebagai pijakan untuk menjadi lebih kuat. Aku juga mulai membuka diri pada dunia luar. Aku kembali menghubungi teman-teman lama yang sempat kutinggalkan karena terlalu sibuk dengan pernikahanku. Aku bertemu mereka, menghabiskan waktu dengan tertawa dan berbagi cerita, menyadari betapa banyak yang telah kulewatkan selama ini. Mereka menerimaku dengan tangan terbuka, tanpa pertanyaan yang menyakitkan, hanya dukungan yang tulus dan kehangatan yang selama ini kurindukan. Suatu hari, saat aku sedang duduk di sebuah kafe, menikmati waktu sendiri sambil membaca buku, seorang wanita parubaya yang duduk di meja sebelah menatapku dan tersenyum. "Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang memulai kembali hidupnya," katanya dengan lembut. Aku tersenyum kecil, sedikit terkejut dengan komentarnya. "Bagaimana Anda tahu?" tanyaku. Dia mengangkat bahu. "Aku pernah berada di posisi itu juga. Aku bisa melihatnya dari cara matamu berbicara. Ada kesedihan, tapi juga ada kekuatan di sana." Aku terdiam sesaat, merasakan kata-katanya meresap ke dalam hatiku. Aku belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya, tapi mungkin dia benar. Aku masih membawa luka itu, tapi aku juga mulai menemukan kekuatan baru di dalamnya. Hari-hari berlalu, dan aku terus berjalan maju.
Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan sana. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak lagi takut. Aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Aku tahu bahwa aku tidak butuh siapapun untuk melengkapi hidupku. Aku sudah cukup. Aku sudah cukup kuat. Dan dengan pemikiran itu, aku menutup bukuku, tersenyum pada diriku sendiri, dan melangkah keluar dari kafe. Ini adalah awal baru. Ini adalah hidupku, dan aku siap untuk menjalani setiap momennya. Aku tidak pernah percaya sepenuhnya pada konsep karma. Tapi melihat apa yang terjadi pada Mas Ardi akhir-akhir ini, aku mulai mempertimbangkannya. Aku tidak berharap keburukan menimpanya, tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa apa yang dialaminya sekarang adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan terakhir kami, kabar tentang kebangkrutan Mas Ardi mulai menyebar. Bisnis yang dulu begitu kuat dan dihormati kini hanya tinggal nama. Klien-klien mulai menarik diri, investor kehilangan kepercayaan, dan perlahan, kerajaan bisnis yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. Aku mendengar dari beberapa kolega bahwa Mas Ardi kini tidak lagi memiliki kantor megah di pusat kota. Bahkan rumah yang dulu kami tinggali sudah dijual untuk menutupi sebagian utang-utangnya. Dari seorang pria yang selalu tampil percaya diri dan berwibawa, ia kini berubah menjadi seseorang yang terpuruk, kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku pikir aku akan merasa puas melihatnya menderita, melihatnya membayar semua perbuatannya. Tapi ketika aku mendengar tentang kondisinya dari seorang teman, aku justru merasa kosong. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kepuasan, hanya perasaan bahwa semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dari kantor, aku mendengar bel apartemenku berbunyi. Aku tidak mengharapkan tamu, dan ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Mas Ardi. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya sayu dengan lingkaran hitam yang dalam. Kemeja yang ia kenakan tampak kusut, dan dia terlihat seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur dengan nyenyak. Aku tahu aku tidak seharusnya datang ke sini, katanya dengan suara yang terdengar lelah. Tapi aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Aku menatapnya lama. Dulu, melihatnya dalam keadaan seperti ini mungkin akan membuat hatiku luluh. Aku mungkin akan merasa kasihan, merasa ingin membantunya bangkit kembali. Tapi tidak kali ini. Apa yang kamu mau, Mas? Tanyaku dengan nada datar. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku hanya ingin minta maaf, Maya. Aku tahu kata-kata saja tidak cukup, tapi aku benar-benar menyesal atas semua yang sudah aku lakukan padamu. Aku menyandarkan tubuhku pada pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Maaf? Aku mengulang kata itu, mencoba merasakannya di lidahku. Setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang kamu tinggalkan, kamu pikir maaf bisa mengubah semuanya. Dia menggeleng lemah. Aku tahu tidak bisa. Aku tidak tahu lagi siapa diriku tanpa kamu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Ironis sekali. Dulu, akulah yang merasa kehilangan jati diri karena selalu berdiri di bayangannya. Aku yang mengorbankan mimpiku untuk mendukungnya, untuk memastikan bahwa dia memiliki segalanya. Dan sekarang, ketika semuanya sudah hancur, dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri. Aku sudah tidak bisa kembali, Mas, kataku akhirnya. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Dia menatapku dengan mata yang penuh harapan. Tapi aku tidak lagi bisa melihat pria yang dulu pernah kucintai. Yang kulihat hanya seseorang yang akhirnya menghadapi akibat dari semua pilihannya. Aku mengerti, katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil, lalu menutup pintu tanpa melihat ke belakang. Aku berdiri di sana, mendengarkan langkah kakinya menjauh. Aku tidak merasa marah,
tidak merasa puas, hanya merasa lega. Lega karena aku tidak lagi terjebak dalam kisah lama yang hanya membawa luka. Karma memang punya caranya sendiri untuk bekerja. Tapi yang terpenting, aku akhirnya menyadari bahwa aku tidak butuh melihatnya menderita untuk bisa melanjutkan hidup. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Aku sudah bebas. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan kehidupan baruku. Tidak ada lagi kecemasan tentang pengkhianatan, tidak ada lagi perasaan takut kehilangan seseorang yang seharusnya selalu ada untukku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa damai. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal yang dulu tidak pernah sempat kulakukan. Aku kembali menulis, sebuah hobi yang sudah lama kutinggalkan sejak sibuk menjadi istri seorang pengusaha sukses. Aku menghabiskan akhir pekan di kafe favoritku, menyesap kopi sambil mencatat pemikiranku di buku harian. Aku menikmati setiap momen kecil dalam hidupku, sesuatu yang dulu sering kulewatkan karena terlalu sibuk mengejar kesempurnaan dalam pernikahanku. Di kantor, aku semakin berkembang. Aku dipromosikan menjadi direktur divisi, sebuah pencapaian yang tidak pernah kubayangkan akan kucapai begitu cepat. Dulu, aku selalu merasa bahwa pekerjaanku hanyalah sampingan, sebuah aktivitas untuk mengisi waktu sementara aku menjalani peran utama sebagai istri Mas Ardi. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa aku mampu berdiri sendiri. Aku bisa sukses dengan atau tanpa siapapun di sisiku. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemenku, menatap kota yang berkilauan di bawah langit malam. Aku memeluk lututku, merasakan angin sejuk menerpa wajahku. Ada perasaan tenang yang tidak bisa kujelaskan. Aku tersenyum kecil, menyadari bahwa aku akhirnya benar-benar bebas dari beban masa lalu. Pikiranku melayang ke Mas Ardi. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Setelah pertemuan terakhir kami di depan apartemenku, aku tidak pernah lagi mendengar tentangnya. Aku tidak mencarinya, dan aku tidak merasa perlu untuk tahu. Hidup kami sudah berpisah, dan aku tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Tapi aku juga tidak menyimpan dendam. Aku sudah melepaskan semua amarah, semua kesedihan, semua luka yang pernah ia tinggalkan. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu mengontrol hidupku. Aku telah menerima semuanya sebagai bagian dari perjalananku, sebuah bab dalam hidupku yang telah berakhir, dan kini aku siap untuk menulis bab yang baru. Aku tersenyum, menutup mataku sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Ini bukan akhir dari perjalananku. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar siap untuk melangkah maju.